Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jessica Reski Berlian Septi, berasal dari PWJJ Jember, Prodi Sistem Informasi. Di sini saya sedang mengerjakan tugas praktek basis data. Oke, kita langsung saja dengan tugasnya. Kita diberikan contoh kasus seperti ini. Pada sebuah perguruan tinggi, mahasiswa akan mengambil mata kuliah yang ditawarkan. Setiap dapat mahasiswa minimal satu, namun dapat mengambil beberapa mata kuliah dengan satu semester. Setiap mata kuliah hanya bisa diajarkan oleh satu orang dosen, dan setiap dosen dapat mengampu atau mengajar minimal satu mata kuliah. Oke, dari kasus tersebut, buatlah entity relationship diagram ERD dengan tahapan atau langkah yang sesuai paduan. Yang pertama yaitu mengidentifikasi dan menetapkan seluruh entity yang terkait. Untuk yang pertama, saya sudah menentukan entitinya, yaitu dengan memberi label kuning ini mahasiswa dan mata kuliah dan dosen. Oke. Untuk yang kedua, menentukan atribut-atribut atau file dari masing-masing entity beserta kuncinya. Menentukan atribut atau file dari masing-masing entity beserta kuncinya. Mahasiswa memiliki atribut NIM dan nama mahasiswa. Yang kedua, mata kuliah memiliki atribut kode mata kuliah dan nama mata kuliah. Sedangkan dosen memiliki atribut NID atau nomor induk dosen dan nama dosen. Dan selanjutnya, mengidentifikasi dan menetapkan seluruh himpunan relasi di antara himpunan entiti yang ada beserta kunci tamu atau foreign key. Entitinya mahasiswa, mata kuliah, dosen. Ya, bisa dilihat di tabel ini. Nah, tabel di atas merupakan tabel matriks relasi yang memungkinkan antara setiap entiti. Cara membaca matriks tersebut adalah bisa dari kiri ke kanan. Sebagai contoh, mahasiswa dengan mata kuliah, maka relasi yang terjadi adalah meregistrasi, dosen dengan mata kuliah adalah mengajar. Dan selanjutnya, menentukan derajat relasi atau setiap himpunan relasi. Apakah antar entiti tersebut 1:1, 1:1, 1:1 banding n, atau n:1, atau banyak ke banyak m banding n. Untuk mendeteksi derajat kardinalitas, perhatikan ringkasan dari kasus sebagai berikut. Banyak mahasiswa meregistrasi banyak mata kuliah. Banyak dosen mengajar minimal satu mata kuliah. Selanjutnya, sehingga dari ringkasan kasus tersebut terbentuknya derajat kardinalitas sebagai berikut. Yang pertama, mahasiswa dengan mata kuliah adalah M banding N atau banyak ke banyak. Sedangkan yang kedua, dosen dosen dengan mata kuliah adalah 1 banding M atau 1 ke banyak. Hasil dari penambahan derajat kardinalitas menghasilkan IRD yang saling terhubung dan tergambar lebih lengkap. Cara membaca diagram di atas adalah sebagai berikut. Mahasiswa dengan mata kuliah dapat dibaca banyak mahasiswa meregistrasi banyak mata kuliah, minimal satu mata kuliah. Dan kedua, dosen dengan mata kuliah dapat dibaca satu dosen mengajar banyak ya, namun satu mata kuliah hanya diajar oleh satu dosen. Dan untuk yang panduan terakhir itu melengkapi himpunan entitas dan himpunan relasi dengan atribut-atribut deskriptif non-key. Nah, untuk membuat seperti ini kita menggunakan software YID. Nah, untuk pembuatannya, untuk membuat entity kita tinggal
menuju ke entity relationship, yaitu ini. Kita cari saja di sini entity relationship. Oke. Untuk membuat seperti ini, kita tinggal drag saja ini. Setelah itu klik 2 kali, tinggal ganti dengan tulisan mahasiswa, kurang lebih seperti itu. Terus enter. Terus untuk menambahkan atribut, kita tinggal ambil atribut yang ini, kita drag saja, tinggal seperti ini. Kita atribut kurang lebih seperti ini pembuatannya. Untuk membuat ini, kita tinggal menggunakan ini, kita tinggal drag saja pertama ke mahasiswa, dan langsung ke atribut yang pilih salah yang mana mau dituju. Sama seperti tadi, kita ulang lagi. Ini tinggal kita ganti saja, ini kita ganti nama mahasiswa. Nah, kurang lebih seperti itu. Selanjutnya kita buat yang relationship-nya. Kita tarik saja ya relationship, kita drag lagi ke sini seperti ini, dan kurang lebih seperti itu. Terus kita ini sama seperti tadi, kita tinggal drag saja seperti ini. Nah, lebih seperti itu. Kita ganti ini menjadi meregistrasi. Seperti itu. Terus untuk buatan selanjutnya, kita tinggal drag lagi yang entity ini untuk di bawahnya, kita taruh sini. Kita tulis mata kuliah, registrasi mata kuliah. Oke. Kurang besar ya, tidak apa-apa, cuma contoh saja kan, contoh pembuatannya. Kalau seperti ini sudah selesai, kurang lebih seperti itu pembuatannya. Dan untuk pembuatan kotak titik-titik ini, kita ke BPMN ini, dan kita scroll saja ke bawah. Nah, kita drag yang ini ya, seperti ini, dan kita besarkan set. Nah, kurang lebih seperti itu untuk contoh pembuatannya. Dan ketika semua sudah selesai, kurang lebih akan jadi seperti
Sekian dari saya. Sekian dari saya dan sampai jumpa.